Koordinasi TRT, AMWRT, AMART, dan AURT pada kegiatan di ruang terbatas. Outline, peran dan tanggung jawab. TRT Tim Penyelamat Ruang Terbatas, AMWRT Area Manager Unit Rescue Team, AMART Assistant Manager Area Rescue Team, AURT Area Unit Rescue Team. Tujuan, memahami peran dan tanggung jawab masing-masing TRT, AMWRT, AMART, AURT, menerapkan prosedur kerja aman dan sistem izin kerja di ruang terbatas, melakukan koordinasi efektif dalam situasi normal maupun darurat. Pertama, TRT Tim Penyelamat Ruang Terbatas Confined Space Rescue Team. Tugas utama, melakukan penyelamatan rescue terhadap pekerja yang mengalami keadaan darurat di ruang terbatas. Tanggung jawab, memastikan seluruh peralatan penyelamatan tripod, SCBA, tali, harness, gas detector, alat komunikasi siap pakai, siaga di luar ruang terbatas selama pekerjaan berlangsung, melakukan rescue cepat dan aman jika terjadi insiden kehabisan oksigen, paparan gas beracun, pingsan, dan lain-lain. Memiliki sertifikasi pelatihan Confined Space Rescue dan kompetensi P3K dan penggunaan SCBA, berkoordinasi dengan AMWRT atau AMART AURT dan Permit Assure dalam sistem izin kerja Work Permit System. Kedua, MWRT Area Manager untuk Unit Rescue Team. Tugas utama, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan TRT di area tanggung jawabnya. Tanggung jawab, menilai risiko dan potensi bahaya di area kerja terbatas, memastikan prosedur Confined Space Entry diterapkan sesuai standar misalnya Permenaker Nomor 8 Tahun 2020, mengeluarkan atau memverifikasi izin memasuki ruang terbatas IMRT. Ketiga, MART Area Manager Assistant Rescue Team Penanggung Jawab Teknis Area. Tugas utama, membantu AMWRT dalam pengawasan teknis dan pengendalian operasional di area kerja terbatas. Tanggung jawab, memastikan monitoring atmosfer ruang terbatas OHS, CO, LEL dilakukan sebelum dan selama pekerjaan, mengecek kelayakan peralatan kerja dan alat pelindung diri APD, mengawasi pelaksanaan safety briefing dan toolbox meeting sebelum pekerjaan. Keempat, AURT Area Unit Rescue Team Koordinator Tanggap Darurat Unit. Tugas utama, sebagai koordinator keseluruhan operasi tanggap darurat di unit atau plant ketika ada insiden ruang terbatas. Tanggung jawab, mengambil keputusan strategis saat terjadi keadaan darurat evakuasi, shutdown, komunikasi eksternal, mengkoordinasikan semua rescue resources TRT, medis, keamanan, komunikasi. Menjalin komunikasi dengan tim HSE perusahaan dan pihak luar misal, pemadam, rumah sakit, dan lain-lain, menilai efektivitas sistem tanggap darurat pasca kejadian, menyetujui rencana kerja dan izin masuk ruang terbatas tingkat tinggi. Pelaksanaan syarat K3 di ruang terbatas. A. Penetapan klasifikasi. B. Pembatasan akses memasuki ruang terbatas. C. Izin masuk. D. Prosedur kerja aman. E. Peralatan dan perlengkapan. Dan F. Personel K3 pada pekerjaan pemeriksaan dan pengujian, pemeliharaan atau perawatan, perbaikan, dan penyelamatan. Pelaksanaan syarat K3 di ruang terbatas. Klasifikasi ruang terbatas meliputi A. Ruang terbatas dengan izin masuk, dan B. Ruang terbatas tanpa izin masuk.
Ruang terbatas dengan izin masuk memiliki karakteristik sumber bahaya. A. Gas atmosfer berbahaya. B. Bahan cairan atau padatan yang berpotensi memerangkap engulfment pekerja atau buruh di dalamnya. C. Bentuk atau struktur ruangan sedemikian rupa yang berpotensi menyebabkan pekerja atau buruh terperangkap entrapment. D. Sumber bahaya lainnya yang berpotensi mengakibatkan cedera atau kematian. Ruang terbatas tanpa izin masuk berupa ruangan yang tidak terdapat sumber bahaya. Pembatasan akses memasuki ruang terbatas dilakukan dengan A. Penutupan, penguncian, dan penandaan. B. Pemasangan pembatas pasif atau penghalang dan, atau C. Pemasangan rambu larangan masuk. 1. Izin masuk harus dimiliki setiap orang yang memasuki ruang terbatas berdasarkan klasifikasi ruang terbatas. 2. Pekerjaan pada ruang terbatas tidak dapat dilakukan sebelum izin masuk diterbitkan. 3. Penanggung jawab area di tempat kerja wajib memastikan setiap orang yang akan memasuki ruang terbatas telah memiliki izin masuk. 4. Izin masuk diberikan oleh penanggung jawab area setelah dilakukan pemeriksaan kesesuaian syarat K3 oleh ahli K3. 5. Pemeriksaan kesesuaian syarat K3 dibuat menggunakan formulir. Pemeriksaan kesesuaian syarat K3 oleh ahli K3 meliputi A. Pengujian dan pemantauan gas atmosfer berbahaya. B. Pengaliran udara secara terus-menerus. C. Penguncian dan penandaan sumber energi. D. Komunikasi. E. Sumber daya dengan tegangan tidak lebih dari 50-50 volt untuk kondisi kering dan tidak lebih dari 25-25 volt untuk kondisi lembab. F. Alat pelindung diri. G. Penyelamatan dalam keadaan darurat. Dan H. Peralatan lain yang diperlukan. Dalam hal syarat K3 telah terpenuhi, penanggung jawab area menerbitkan izin masuk. Izin masuk harus dipasang pada lokasi pekerjaan. Selama pekerjaan pada ruang terbatas berlangsung harus dilakukan pemantauan oleh penanggung jawab area dan atau ahli K3 terhadap perubahan gas atmosfer berbahaya, kondisi pekerja atau buruh, durasi pekerjaan, dan kemungkinan penyimpangan dari syarat K3 yang tertuang dalam izin masuk. Dalam hal hasil pemantauan ditemukan kondisi yang membahayakan pekerjaan, pekerja atau buruh, dan atau orang lain, pengurus harus melakukan penghentian pekerjaan untuk sementara dan atau pencabutan izin masuk. Pencabutan izin masuk. Pengurus wajib mendokumentasikan pencabutan izin paling singkat 1 tahun untuk dikaji ulang. Prosedur kerja aman diterapkan melalui analisis pekerjaan berdasarkan K3 Job Safety Analysis meliputi. Prosedur kerja aman diterapkan melalui analisis pekerjaan berdasarkan K3 Job Safety Analysis meliputi A. Pengujian gas atmosfer berbahaya. B. Pembersihan dan atau pembilasan bahan berbahaya. C. Penguncian dan atau isolasi sumber energi. D. Penyediaan sirkulasi udara. E. Penyediaan sistem komunikasi. Dan F. Penyediaan rencana tanggap darurat. Pengujian gas atmosfer berbahaya di ruang terbatas dilaksanakan A. Sebelum dilakukan pekerjaan, dan B. Selama dilakukan pekerjaan, dengan menggunakan A. Alat uji yang terkalibrasi sesuai standar teknis, dan B. Metode uji sesuai standar teknis, memenuhi A. Standar nasional Indonesia, atau B. Standar internasional, dimuat dalam formulir. Penguncian dan atau isolasi sumber energi di ruang terbatas dilaksanakan dengan A. Menggunakan alat pengunci yang sesuai pada setiap sumber energi, dan B. Memberikan tanda atau label yang terbaca dengan jelas, tidak mudah rusak, dan tidak mudah lepas. Dilakukan pengisian formulir isolasi energi dengan menggunakan formulir. 1.
Sirkulasi udara dalam pekerjaan di ruang terbatas disediakan guna menghindari gas atmosfer berbahaya melalui memaksimalkan sumber ventilasi alami dengan membuka semua akses udara yang memungkinkan. Dalam hal ventilasi alami tidak dapat memenuhi kebutuhan udara bagi pekerja atau buruh di ruang terbatas. Digunakan alat ventilasi mekanis yang dilengkapi dengan saringan udara yang disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan. Digunakan sistem sirkulasi udara perorangan dengan respirator suplai udara jika dua di atas tidak dapat diterapkan. Penyediaan sistem komunikasi meliputi A. Metode komunikasi, dan B. Alat komunikasi yang sesuai, dilakukan dengan cara verbal dan atau non-verbal. Rencana tanggap darurat di ruang terbatas merupakan dokumen tertulis yang wajib dibuat dan paling sedikit memuat A. Identifikasi potensi keadaan darurat, B. Prosedur keadaan darurat, C. Daftar nama petugas pertolongan pertama pada kecelakaan dan petugas K3 penyelamat ruang terbatas, D. Peralatan yang wajib disediakan untuk menangani keadaan darurat, E. Fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan dan sarana evakuasi. F. Nomor telepon pihak terkait dalam penanganan tanggap darurat pada ruang terbatas, dan G. Denah lokasi dan jalur evakuasi korban menuju unit pelayanan kesehatan kerja yang tersedia di perusahaan dan atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. RTD wajib A. Diberitahukan dan dijelaskan kepada pekerja atau buruh yang bekerja di ruang terbatas, B. Dilampirkan dalam izin masuk, dan C. Dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di ruang terbatas.